Apa perbedaan Pak Jokowi dengan Bu Megawati? Menurut saya begini, kenapa Pak Jokowi langsung ya tidak betah begitu selesai menjadi presiden terus turun sekarang ya. Turun kan ke beberapa pilkada ini karena memang basis pemerintahan dia itu adalah influencer, influencing. Betul loh. Pak Sujiwandojo nanti tolong dijelaskan tentang budaya influencer dan influencing ini, terutama karena gini, sehingga akhirnya orang mengatakan NKRI bukan lagi dulu negara coklat atau kepolisian dan lain-lain itu, tetapi disebut sebagai negara konten dan republik influencer. Itu kan, itu fakta. Coba, kalau ada apa-apa siapa yang diundang ke istana? Influencer. Betul nggak? Kalau kampanye makan bakso sama-sama, siapa yang diundang? Influencer. Apa? Anda pernah nggak diundang ke istana? Belum. Nah, saya ingin mengatakan ya, 5 tahun ya. 5 tahun sebelumnya ada? Nah, alhamdulillah saya nggak pernah gitu ya. Saya ingin mengatakan pada masa pemerintahan Pak SBY, kami dulu punya acara Republik Mimpi. Terima kasih. Kalau kita dalam kesulitan dibela oleh Datuk Karni Ilyas. Dibela dulu. Dan itu pemerintah nggak suka. Gitu. Pernah juga ya tampil ya berkali-kali di kita ya. Pemerintah juga nggak suka waktu itu. Tapi beberapa kali di bulan puasa itu kita diundang oleh Pak SBY ke istana. Biasa aja. Buka puasa bersama gitu ya. Sama-sama merayakan saling bulan suci gitu. Itu kehebatan PSBY. Iya, betul. Dan yang ini nggak ada, nggak apa-apa juga. Kan nggak diundang juga nggak apa-apa kan. Ada orang yang memang jalurnya di jalur yang seperti itu. Profesor Sapiro, profesor saya di Cornell bilang gitu. Nggak ada masalah. Kalau Anda di jalur itu bukan salah Anda. Yang salah adalah teman Anda kemudian berubah jadi penguasa. Sehingga Anda akan berhadapan dengan teman Anda gitu. Iya kan, pada saat ini kita 30 hari agak diam karena kita memberikan benefits of the doubt. Nah sekarang udah pas tanggal 20 nih, waktu kita rekaman, tayang besok. Kita sudah mulai boleh mengatakan, sudah selesai benefits of the doubt, lalu kita bilang. Nah kenapa saya katakan negara konten dan republik influencer ini, memang gayanya demikian. Gaya pemerintahan 10 tahun ini demikian. Sehingga nggak sabaran nih, Pak Joko Widodo akhirnya turun menjadi orang yang berusaha mempengaruhi ini. Apakah ada pengaruhnya? Nanti saya mulai ke poin 4 itu. Nah, poin apa? Oh iya. Enggak, dia menjadi influencer segera. Dari presiden langsung jadi influencer. Karena memang selama memerintah banyak dibantu oleh dan mengandalkan influencer. Biasa aja kan? Apa? Ya peran, mudah-mudahan cita-citanya jangan menjadi influencer ya, tapi artinya berganti peran sementara ini, nanti baru jadi sekjen PBB, mungkin ya. Jadi melalui influencer menjadi sekjen PBB, bisa aja kalau dia bisa mempengaruhi pertarungan geopolitikal global bisa menjadi sekjen PBB juga. Yang ketiga, nah tentu saja ketika pemerintahan yang sekarang melanjutkan, maka yang saya khawatirkan apa yang diturunkan oleh Pak Jokowi misalnya, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan ini. Yang kita khawatirkan setelah selesainya 30 hari benefit of the doubt itu adalah jangan-jangan ini menjadi sebuah kepemimpinan ya, karena kata kuncinya kepemimpinan, menjadi pemimpin yang lahir dari demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Mengajak semua orang masuk, siapa saja, ayo masuk, sehingga jumlahnya menjadi besar, tapi kemudian mengambil juga legacy yang diwariskan itu adalah ini. Siapa saja di dalam kelompok yang besar ini, saya sudah tahu salahnya di mana. Persis saya sudah tahu salahnya di mana. Persis bisa saya pegang ekornya setiap saat. Nah ini menarik. Ini menariknya. Yang belum berhasil dilakukan oleh Ibu Megawati. Di sini menariknya. Ya, ketika ini dia udah dicoba dibanding-bandingkan. Jadi sebuah demokrasi yang mengatakan, ayo semua masuk. Ada peranan buat Anda semua. Tapi sebetulnya pada satu sisi, semua Anda kita sudah tahu salahnya di mana. Pengaruh dari Bapak Prabowo itu di bulan Juni ya, terhadap Pilkada DKI Jakarta 67%. Sekarang tinggal 50%. Ya, pengaruh dari Pak Ahok dulu jauh lebih tinggi, yaitu 65%, sekarang tinggal 40%.
Pengaruh dari Anies dulu 64% di bawah Ahok, sekarang naik sedikit ya dibandingkan Ahok, tinggal 44%, sama-sama turun tapi lebih tinggi dari Ahok. Nah, sedangkan pengaruh Pak Jokowi yang ini perlu diingat, dulu 61%, sekarang tinggal 47%. Ya. Jadi kan jadi menarik nih, dalam tatanan influencing, angkanya menurun. Nah, muncul pertanyaan A dan B dari nomor 4 ini. Apakah karena angkanya turun lalu mulai harus lebih kencang? Ya. Atau ada sesuatu yang lain? Nah, saya melihat ada sesuatu yang lain. Yaitu bagian, kalau terpaksa 4C ya, kalau enggak bagian 5, penting ini. Yaitu, survei Litbang Kompas pada bulan Juni itu menyatakan 58,3% pemilih di Jakarta mau menerima uang atau bentuk lainnya untuk menentukan pilihannya. Hati-hati, Datuk Kang Ilyas, Jakarta. Di Undang-Undang Pilkada ini disebutkan bahwa pejabat negara, termasuk ya, Presiden pejabat negara kan? Iyalah, pejabat daerah, ASN, militer, dan lain-lain segala macam, tidak boleh melakukan. Karena hukumannya nggak terlalu banyak. 1 bulan sampai 6 bulan, 600.000 sampai 6 juta. Ya, hukumannya kecil. Tapi kalau gubernur, PLT, atau menteri, atau presiden masuk penjara 1 bulan kan nggak enak juga kan? Ya, tapi di undang-undang tentang pemilu ada diatur bahwa kalau mau kampanye harus cuti. Di sini nggak ada diatur gitu. Jadi menariknya dengan itu maka Pak Bahagia mengatakan, Pak Bahagia dengan bahagia menyatakan bahwa nggak ada yang dilanggar. Yang menjadi masalah adalah Anda sudah turun tetapi kalah. Wow, betul nggak Datuk Kang Ilyas? Anda sudah turun nih, ya kan? Tetapi kalah. Coba Anda bayangkan, ya kan? Orang akan bilang sudahlah presiden turun. Mantan presiden turun, ya kan? Bansosnya juga turun, masih kalah tuh. Enggak, kalah hasil pemilu nanti. Belum tentu kalau begitu kan. Iya, kalau kalah, iya kan? Bisa jadi nggak teorinya terjadi Pak? Sangat mungkin. Kalau itu terjadi, teori Bapak tadi, wajah ini mau ditaruh di demokrasi yang mana, budaya yang mana, dan kemudian konteks kekinian yang mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.